pengantin dua-duanya.
Shalom semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Kita akan memulai ibadah pernikahan ini. Itu saya mengundang kita waktu berdiri. Baik, saya undang kita waktu berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu untuk memohon karunia berkat-Mu atas kedua mempelai ini yang hendak berumah tangga. Kasihani dan tolonglah mereka
supaya perkawinan mereka membawa kesukaan dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Terangi dan pimpinlah mereka melalui jalan-jalan hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan biarkan mereka tersandung dan berbalik daripadamu, demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kami silakan duduk kembali. Saya undang kor untuk ke depan. Kami doakan selamat bahagia dalam pernikahan kudus. Yesus Gembalamu yang setia memimpin dalam hidupmu terus. Selamat bahagia Roman Sentosa, anugerah Tuhan kepadamu di waktu suka maupun duka. Tuhan selalu besertamu. Semoga lari pernikahanmu tetap teguh dalam kasih-Nya. Atas usaha-Mu yang terlebih, berkatnya pun dicurahkan-Nya. Selamat bahagia Damai Sentosa, anugerah Tuhan kepadamu di waktu suka maupun duka. Tuhan selalu besertamu. Kami harapkan suami istri sempurna Yesus sekarang juga. Serahkan hidup rumah tanggamu kepada Tuhan Maha Esa. Selamat bahagia Damai Sentosa, anugerah Tuhan kepadamu di waktu suka maupun duka. Tuhan selalu besertamu. Selamat bahagia Damai Sentosa, anugerah Tuhan kepadamu di waktu suka maupun duka. Tuhan selalu besertamu. Baik saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2 dan 3. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami puji dengan riang.
baik dan amat baik. Pada saat ini Bapa, kami menghampiri Engkau, berdiri di hadapan Tuhan yang kudus dan suci, yang sesungguhnya kami tidak layak, tapi Tuhan dengan kasih karunia, dengan darah Yesus Kristus, Engkau melayakkan kami hadir di hadapan-Mu, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala pertolongan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Sampai saat ini kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, yaitu Bapa teruntuk karena anak kami Bonansa Sagala dan Hardianti. Sungguh Tuhan juga datang pada saat ini, terutama menghampiri tahta-Mu untuk memohon berkat dari Tuhan, karena saudara kekasih ini hendak berumah tangga. Kami datang Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi saksi dalam pemberkatan nikah ini, supaya Tuhan juga Bapa melihat kami di tempat ini untuk menyaksikan pekerjaan, yaitu karya Tuhan yang luar biasa ini. Kami saksikan dengan baik, dengan kehadiran saudara-saudara, yaitu keluarga dari Pangaribuan dan Sagala di tempat ini. Kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Saatnya Bapa, kami juga mau ditegur, disapa oleh firman-Mu untuk dasar pondasi kami hadir pada saat ini menerima kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon supaya Tuhan yang memberikan firman ini kepada kami. Dalam nama-Mu yang agung mulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan dasar pertemuan kita pada saat ini, yaitu kita ada di tengah-tengah persekutuan yang didasari dengan pernikahan anak kita Bonansa Sagala dan Hardianti. Saya percaya kehadiran saudara di tempat ini bukan karena terpaksa, tapi karena Tuhan yang memberikan kasih yang tidak dapat diputuskan oleh apapun, sehingga ada saudara di tempat ini. Barangkali pertemuan kita baru pertama kali di tempat ini, tapi dalam pertemuan ini kita sungguh merasakan suatu kebahagiaan yang tidak terukur oleh manusia. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca dasar pertemuan kita pada saat ini, yaitu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dan saudara merenungkannya di dalam hatinya masing-masing. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya percaya kita mendengar dan kita mengerti apa yang saya bacakan pada saat ini. Firman Tuhan ini adalah bercerita tentang kita, bagaimana karya Allah bagi ciptaannya, yaitu dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki serta perempuan ini diizinkan oleh Tuhan untuk bersatu, memuliakan Tuhan dalam bentuk pernikahan. Ya, itu karya Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau Bonansa atau Yanti ditanya nanti pulang dari gereja ini, Yanti, dengar nggak? Kalian tadi malam tidur nggak? Ingin ketemu dengan saya kan, maka kamu nggak tidur? Iya, ingin ketemu Tuhan Yesus yang mau memberkati Yanti. Yanti ditanya, Yanti, kenapa sih kamu menikah? Jawabmu apa? Puji Tuhan, dia langsung nangkap. Kata Alkitab, manusia itu tidak baik seorang diri saja. Berdua lebih baik daripada sendiri, ya kan? Karena kalau sendiri kedinginan, tapi kalau berdua rasanya apa? Hangat. Tapi tidak sehangat yang ada di gereja ini. AC-nya mati, tapi nggak apa-apa ya. Sabar, hanya sebentar. Nggak sehangat seperti ini sampai kipas-kipas, nggak kan? Hangat di hati, bukan hangat di fisik. Ya, jadi hatinya hangat terus. Amin. Dulu kedinginan kan? Hatinya ya, bukan fisik ya. Jadi bagus jawabnya. Karena demikianlah firman Tuhan, luar biasa. Saya percaya nanti rumah tanggamu akan mantap. Sekarang Bonansa ini. Bonansa ini tahu gak sih arti namanya? Apa itu Bonansa? Yang pakai topi itu kan? Yang pakai topi lalu dia naik kuda. Ya, jagoan ya. Dari bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda. Laki-laki yang hebat. Dia pemacu kuda yang sangat luar biasa. Iya sih, Bonansa ini tampaknya harismatik. Bukan gereja harismatik ya. Nanti kamu pulang hari Minggu langsung ke harismatik. Semua gereja harismatik, amin. Semua gereja harismatik. HKBP, HKI, GPIB, gereja apapun itu namanya harismatik. Harismatik artinya apa? Wibawa dari Allah. Jadi semua gereja itu adalah harismatik. Tetapi cara beribadah berbeda-beda. Tergantung bagaimana selera dari jemaat. Namun semua selera itu jika didasari oleh firman Tuhan, itu namanya memuliakan Tuhan. Tadi kita muliakan, haleluya, pujilah. Itu memuliakan Tuhan. Kami puji dengan riang, memuliakan Tuhan. Walaupun musiknya tadi slow, karena pemusik kita sedang kerja. Nggak tahu saya dia nggak bisa hari ini, tapi itu juga luar biasa. Bapak guru kita musiknya mantap juga ya Bonansa. Jangan ABS asal bapak senang ya. Kurang begitu kalau kurang ya. Mantap kalau mantap ya. Jadi kalau Bonansa ditanya nanti pulang dari gereja, Bonansa, kamu kenapa sih menikah? Apa jawabmu? Hah? Apa? Sudah waktunya. Ada teman saya namanya Franciscus Nainggolan. Umurnya sekarang 60 tahun. Belum nikah. Jadi itu belum waktunya. Karena Bonansa ini peka dengan firman Tuhan, maka
cepat-cepat menikah. Ini namanya peka firman Tuhan. Karena pernikahan itu adalah pikiran dari Tuhan. Jadi lembaga tertua di dunia ini adalah lembaga keluarga, rumah tangga yang didasari pernikahan yang sah. Jadi tidak ada rumah tangga yang tidak bisa rumah tangga satu rumah, atau dikatakan rumah tangga tapi belum menikah, satu rumah punya anak, itu tidak bisa. Karena dasar hukum dari Allah belum sah. Itu makanya kami pelayan-pelayan dari gereja ini, kalau ada keluarga satu rumah tidak menikah, kami datang dengan muka tembok, gak apa-apa lah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kami hampiri sampai hatinya terbuka untuk diberkati. Banyak alasannya. Kadang-kadang belum mau dia jadi agama Kristen, karena yang satu Islam, satu Kristen. Ada yang beralasan udah 9 tahun satu rumah, tapi bukan semarga dengan Sagala atau dengan Pangaribuan, enggak, beda marga. Jadi Sagala dan Pangaribuan enggak ada seperti itu. Hebat. Lain marga. 9 tahun kita datang terus sampai hatinya terbuka, mau menerima pemberkatan nikah. Baru bisa satu rumah, laki-laki dan perempuan, tidak bisa. Atau dikatakan tadi, yang terakhir apa tadi katanya? Saya ulang dulu yang terakhir nih. Kejadian 2 ayat 18. Demikian yang terakhir ayat 25 ya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu berat hukumnya ini. Karena ini adalah lembaga yang pertama sekali dipikirkan oleh Tuhan kepada manusia. Karena manusia itu sulit untuk memilih, sulit untuk memilih. Dan Tuhan tahu. Dengan demikian Allah berfirman, bagaimana caranya? Ini Adam nih, susah amat nih cari pasangan nih. Lalu Allah memberikan segala macam binatang. Coba Allah kita itu ya, di udara, di darat, di bumi ini dikasih kepada Adam. Tetapi tak satu pun, di ayat berapa tadi dikatakan? Manusia itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala tanah, segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Iya kan? Allah berfirman, tidak baik manusia itu sendiri saja. Allah berfirman, bonansa kau tidak baik sendiri, karena kerjamu nanti nggak beres. Kau dapat 50.000, kau makan 60.000, utang 40.000. Jadi kamu itu harus punya pendamping. Lalu dibawanya lah, lewatlah. Ini perempuan keberapa ini? Jujur. Kedua. Pacarmu yang keberapa? Kedua. Berarti kamu gak laku. Masa kedua langsung nikah? Oh 7 tahun ya.
Mudah-mudahan nanti lebih setia lagi. Kalau pasti nggak mudah-mudahan kalau orang Kristen ya, kalau udah diberkati. Tapi lewat ya. Akhirnya pada suatu kali Allah membius otakmu. Lalu Allah menidurkan manusia itu, lalu dicabutnya tulang rusuknya, dioperasilah Adam itu. Kalau operasi kan nggak terasa kan, ditidurkan dulu kan. Jadi ketika kau ketemu dengan Yanti, matamu, otakmu ditidurkan Tuhan. Makanya lu nggak tahu kalau hidungnya pesek, nggak lihat sama sekali, ditidurkanlah. Maka lihat, oh ini langsung, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena Allah yang operasi, Allah yang membius, Allah yang menidurkan Bonanza, sehingga dia pilih. Dan kebetulan Bonanza baik, mau ditidurkan. Obat biusnya, obat bius yang sangat luar biasa dari Tuhan. Itulah dasar kedokteran kenapa bisa ngoperasi orang. Harus dibius dulu, biar yang dioperasi bisa tenang. Saat itu, ini jujur nih, waktu kamu ketemu dengan dia, tenang gak rasamu? Gelisah atau tenang? Jujurlah. Tenang ya, itu biusnya Tuhan. Sampai sekarang, sampai maut memisahkan, bius itu nanti ada di dalam tubuhmu, sehingga tetap melihat dia cantik. Walaupun nanti sudah punya anak makin lebar, gak apa-apa, cantik terus. Karena sudah dapat bius dari mana? Dari Tuhan. Hebat kan Tuhan? Jadi saya mengatakan pada hari ini, Bonanza dan Yanti memberlakukan pikiran, rencana Tuhan untuk manusia pada saat ini. Jadi saat saudara berdua datang ke gereja ini, Tuhan sangat-sangat senang. Demikian selanjutnya, jika dipelihara baik, maka Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluargamu, rasa bahagia, harmonis, romantis, anak yang hormat kepada Bapa, sayang kepada Ibu, semuanya bahagia di dalam rumah tangga. Dan dari rumah tangga ini akan tumbuh, akan lahir manusia yang berkualitas, ya, berkualitas dan diperhitungkan di mana ada komunitas masyarakat. Itu ya. Mustahil dari broken home ada anak-anak yang baik, jarang. Sedangkan dari yang baik-baik aja masih ada terpengaruh dari lingkungan. Jadi pada saat ini saya mau mengatakan kepada Bonanza dan Yanti, ingatlah bahwa inisiatif Allah itu, karya Allah yang hendak dilaksanakan oleh manusia, sudah saudara laksanakan. Jadi Tuhan sangat berkenan pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami datang menjadi pelaksana untuk menetapkan pemberkatan dari Tuhan Yesus sendiri melalui tangan hamba untuk mengalirkan berkat-berkat rumah tangga kepada kedua kekasih Yanti dan Bonanza. Terpujilah Tuhan di dalam nama-Mu yang agung, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah
Mari kita mendengarkan nasihat tentang pernikahan kedua anak kita, yaitu Yanti dan Bonansa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara berdua telah sepakat untuk menikah. Namun tidak baik bagi orang Kristen untuk melangsungkan pernikahannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara bagaimana firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayah bundanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan ini. Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai laki-laki, yaitu yang bernama Bonansa Sagala. Bonansa Sagala, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudara Yanti menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakannya dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya ini, maka jawablah dengan tulus dan benar, ya, saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Puji Tuhan, saudara bukan hanya berjanji kepada jemaatnya yang terlihat pada saat ini, tapi yang terutama saudara berjanji kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat, perceraian itu sangat jijik di mata Tuhan, tetapi keromantisan, keharmonisan dalam rumah tangga sangat menyenangkan hati Tuhan. Kepada saudari Yanti, saudara Yanti, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Bonansa menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau berjanji untuk memelihara pernikahan ini sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, baik pada waktu sakit, baik pada waktu miskin, baik pada waktu menderita? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukannya dari hatimu yang tulus dan murni, jawablah, ya, saya mau, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Terpujilah Tuhan, silakan berdiri. Saudara berdua sudah sepakat untuk bersatu membangun rumah tangga yang baru yang berkenan di hati Tuhan.
Untuk itu, saudara akan diteguhkan pada hari ini, dan sebelumnya ada kesempatan bagi saudara untuk mengenakan cincin kasih sayang kepada pasangannya masing-masing. Yang pertama, saya serahkan kepada Bonanza. Puji Tuhan. Ini. Saya hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu. Dengan ini saya mengatakan, demi nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan peneguhan pernikahan kepada Bonanza dan Yanti. Pada majelis kami persilakan untuk menyerahkan akte nikah. Saya Bonanza segala menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyambut Hardianti menjadi istri saya yang sah. Selaku suami akan tetap mengasihi, melindungi dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai maut memisahkan kami berdua. Amin. Saya Hardianti menyatakan komitmen di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya menyambut Bonanza Sagala menjadi suami saya yang sah. Selaku istri akan tetap mengasihi, melindungi dan bertanggung jawab dan tetap hidup dalam kesatuan firman Tuhan, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai maut memisahkan kami berdua. Amin. Puji Tuhan, kembali ke tempat. Mulai besok hari Minggu saudara sudah
menjadi anggota jemaat yang sah. Kita nyanyikan pujian Hidup Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2. Sumber dari segala rahmat, sumber dari segala rezeki. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur memberikan waktu bagi kami untuk menyisihkan sebahagian dari yang kami terima dari Tuhan untuk kami gunakan melebarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Demikian juga saudara-saudara yang sudah memberikan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kami membuka ruang kepada saudara, yaitu wali dari atau orang tua dari Bonanza dan Yanti secara bergantian. Yang pertama dari orang wakil dari saudara Bonanza untuk menyampaikan kata-kata pembangunan bagi kita semuanya setelah selesainya acara pemberkatan nikah yang sudah dilaksanakan. Kepada saudara kami persilakan. Pertama sekali kami orang tua keluarga dari Bonanza Segala mengucapkan terima kasih banyak kepada Inang Pendeta, kepada Pengetua dan Guru Jemaat atas perhatiannya, memberikan waktu, memberikan saran, memberikan pikiran atas pernikahan anak kami Bonanza Segala dengan permain kami Yanti. Karena Tuhanlah memberikan berkat kepada Inang Pendeta, Abang Pengetua dan warga untuk hari yang akan datang, supaya diberikan kesehatan dan panjang umur dan mudah rezeki selalu, supaya dapat membangun warga kita ini dan gereja kita ini semakin lama semakin berkembang. Dan begitu juga kepada Inang anggota KUR jemaat ini, kami sangat terharu atas perhatian Inang merelakan waktu datang ke gereja ini untuk memberikan hiburan dan doa kepada anak kami dan permain kami. Karena Tuhanlah menyertai Inang semuanya dan aman untuk hari akan datang, diberikan rezeki selalu. Kami doa kami selalu menyertai Inang untuk hari akan datang. Begitu juga Amang Pendeta, Amang Pengetua dan Pendeta. Kiranya Tuhan selalu menyertai pekerjaan kalian di dalam jemaat ini. Akhir kata, kami tetap meminta berkat kiranya Inang Pendeta dan semua jemaat di sini mau minta doa lagi supaya anak kami ini dan permain kami ini menjadi manusia yang berguna di dalam keluarga, di dalam jemaat, juga di masyarakat. Itulah harapan kami. Kiranya Amang Pendeta, Inang Pendeta dan Amang Pengetua bisa berkenan untuk minta doa itu untuk hari yang akan datang, supaya mereka makin mengenal Tuhan, dekat sama Dia. Terima kasih. Begitu juga kita keluarga yang datang di sini. Kalau keluarga dari Segala burung bere, saya rasa nggak perlu lagi saya katakan sesuatu, karena sama dia tujuan kita untuk mendoakan mereka dimanapun, di jalan, di rumah, di mana tempat, supaya mereka menjadi manusia mengingat keluarga. Terima kasihlah. Dan juga mudah-mudahan dari pengaribuan, terima kasih Lai Inang atas kerelaan kalian. Kami mohon bawalah kami dalam doa terlebih keluarga yang baru menerima pernikahan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ama, puji Tuhan. Kemudian selanjutnya perwakilan dari saudara kita, yaitu wali dari Yanti. Shalom. Salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan,
hari ini acaranya berjalan lancar, kita patut mensyukuri atas berkat Tuhan untuk guru sama anak, semuanya itu doa yang terbaik, doa dari rumah, doa dari orang tua, doa dari semuanya yang menyayangi mereka sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kita patut mensyukurinya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang memberikan khotbah yang sangat luar biasa untuk Boruku dan Helaku. Semoga itu menjadi pondasi rumah tangga mereka, dan tetap seperti yang Ibu Pendeta tadi sarankan untuk mereka, mulai hari ini mereka sah sebagai jemaat di sini. Terima kasih. Dan untuk kalian berdua, janganlah kiranya gereja ini hanya gereja untuk memberkati kalian berdua. Untuk kedepannya, kalian harus ada di gereja ini dan berikan yang terbaik untuk gereja ini. Itu harapan. Untuk semua jemaat gereja Presbyterian yang memberikan itu doa baik dari KOR, kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan setiap doa dan nyanyian kalian. Semoga pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini semuanya diberkati. Untuk keluarga Abang Boruna Wisagala Sudido Guluratna, mulai ati bali amuna seruhna sisa datang yang mahidati datangnya koma anak tuhun buru asaga bijol masih tiru ni bila mulai Asia membuka perumah tangga si sautik si dongolongku tu elangku si sagala bolo pangaribuan upur juru harboro buat marohani boruki Ope boru di kamar lakot roho tuhilaki asaninkan para rumah tangga murah berek cincin dari pakai mulai bolo pardoli turhamui bagak dunia ane tetap memana bulat rumah tangga itu perlu lingkaran, jangan pernah terpisah lingkaran itu, tetap harus utuh. Itulah filosofi cincin itu. Walaupun nantinya warnanya pudar, tetap doi cincin boruku, tetap doi bulat, tetap satu rumah tangga itu kan. Apapun permasalahan, apapun itu risiko daripada rumah tangga itu, ingat, tetap harus dalam lingkaran rumah tangga. Ini pesan saya buat kalian berdua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sebanyak-banyaknya untuk seluruh pengurus gereja Presbyterian dan seluruh jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah kita di penghujung acara ini, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hymn jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Kemunyaanku
kami tanpa terkecuali. Tak satu pun di antara kami yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Pundi-pundi kami dipenuhkan oleh Tuhan. Semua doa dan permohonan kami Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhanlah yang memelihara kami setiap saat. Pada saat ini Bapa, kami bersapaan untuk saudara kami yang lain, yaitu kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar dari Sagala, yaitu orang tua dari Bonanza Sagala. Kami serahkan keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu, terlebih dalam acara hari ini Bapa, hari yang sangat bersejarah bagi anak kami Bonanza. Kiranya di hari yang bersejarah ini menerima hal yang baik, nasihat yang menjadi fondasi dalam hidupnya sebagai orang yang mandiri untuk hidup, berjuang, dan di dalamnya nama Tuhan yang dilibatkan. Kami percaya keluarga besar Sagala, baik itu Tuhan saudara dekat ataupun saudara bersaudara yang lain, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini Bapa, semuanya mereka mendukung dan menghormati karya Tuhan yang telah dilaksanakan oleh Bonanza Sagala. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Yanti Pangaribuan yang saat ini juga Tuhan melaksanakan karya Tuhan yang luar biasa dan menjadi saksi Tuhan dalam catatan kehidupan tertulis bagaimana Tuhan kami semua di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami saat ini Bapa, kami datang tanpa syarat dengan hati tulus dan murni. Kami melaksanakan firman Tuhan, yaitu saksi dalam pernikahan peneguhan kedua anak kami yang kami kasihi ini. Kami sama-sama berdoa supaya keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Demikian juga Bapa, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, setiap presiden pemimpin kami yakini mereka menerima amanah dari Tuhan untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami Tuhan berdoa supaya seluruh para pejabat dan para lembaga-lembaga yang menjalankan pemerintahan kami ini Bapa, Tuhan berkati mereka semuanya untuk melakukan yang baik di negara kami ini. Jauhkan mereka Tuhan dari hawa nafsu, keinginan sendiri, memperoleh keuntungan sendiri untuk memudahkan kehidupannya mereka sendiri. Jauhkan itu Tuhan. Namun Tuhan, biarlah mereka Tuhan sebagai pelayan bagi masyarakat Indonesia ini Bapak, dimanapun mereka ditempatkan. Jauhkan dari mereka Tuhan korupsi, nepotisme, kolusi, manipulasi. Jauhkan ini semua Bapak. Kiranya dalam doa kami ini Bapak, Engkau yang mendengar. Sebab dalam bermasyarakat di negara kami ini, kami hanya taat kepada undang-undang yang berlaku. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara kami yang terus merasakan dendam, iri hati, dengki kepada sesamanya. Kami doakan mereka Tuhan supaya hatinya dapat lembut dan melihat bagaimana Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, bahkan memberkati seluruh manusia di bumi ini ya Bapa, karena Dia telah menerima kuasa di bumi dan di langit ya Tuhan. Karena Yesus taat dan setia dalam segala kesukaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya saudara-saudara kami ataupun dimanapun kami bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menghampiri mereka dan melembutkan mereka supaya mereka takut akan Engkau saja. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja di Indonesia Tuhan, baik di seluruh permukaan dunia ini. Kami tahu Allah yang tidak terbatas mengenal gereja-gereja ini, dan gereja ini milik Tuhan. Yesuslah gembala bagi setiap gereja dimanapun gereja berada. Gereja adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan, besok hari kami anak-anak-Mu masuk ke rumah Tuhan, gereja masing-masing untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami bertemu dengan sukacita dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kiranya dari kami yang hadir pada saat ini tidak ada yang tidak memasuki rumah Tuhan pada besok hari.
Tuhanlah yang membimbing mereka supaya mereka dapat memasuki rumah Tuhan besok untuk bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sangat banyak doa yang hendak hamba naikkan kepada Tuhan, namun mulut bibir hamba-Mu terbatas untuk mengungkapkannya satu persatu. Tapi Allah Maha tahu, biarlah semua Tuhan yang mengasihi kami, yang mengasihi kami, biarlah Tuhan juga yang mengasihi mereka. Demikian juga Bapak, saudara kami yang benci tanpa syarat atau tanpa sebab apapun ya Tuhan, kami tidak tahu, kiranya Tuhanlah yang menyadarkan mereka supaya mereka melihat bagaimana baiknya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, Tuhan yang mendengarkan sebab kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi, memimpin hidupmu sekarang kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, acara berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus yang memimpin kita.